Tuan tua. Dulu kau menyelamatkan nyawaku di medan perang. Aku berjanji padamu, akan melepaskan tahta Dewa Agung, dan bersembunyi di wilayah terlarang. Sekarang, kurasa itu tak mungkin lagi. Pazukan Langique et Zambilan Sudasiap. Istana Dewa Sembilan Langit, pasukan Sembilan Langit, dengan hormat menyambut kembali Kaisar Dewa. Jouke, Patui Perintaku, Siap. Keluarga Ye telah menganiaya ibuku. Dan Mangina Keluargaku. Mulai hari ini, Pazukan Jiu Xiao Memazuki Provinsi Jang, Dunia Beruba. dengan patuh mengikuti perintah Kaisar Dewa. Ko, Orang tua Yang Tak Taumati ini. Nyawamu memang keras ya. 3 hari tidak makan. Masih hidup juga. Nazi. Beri aku makan. Lagi lapar nih. Makan. Dazar Anjing. Sama kayak kamu di Warzone. Anjing tak berguna. Jangan berani-berani kau menghina anakku. Bo. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padaku? Aku ini menantumu. Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Makan Madame ini. Adalah milikmu. Aku tidak akan menandatanganinya. Kalau tidak mau menandatanganinya, tunggu saja sampai kau mati kelaparan. Berani-beraninya kau menyentuh ibuku. Aku akan membunuhmu. Younger. Ibu. Younger. Anakku pulang terlambat. Tidak terlambat. Younger Kuru. Lin Yang. Kau sudah 5 tahun di medan perang. Kok masih hidup sih? Pulonia Pasekali. Tanda Tangani Per Janjian itu. Jangan sampai menghambat pernikahanku dengan Tuan Zhang. Semua ini perbuatanmu. Ya. Mantuku ini. Cukup cakaplah. Aduh. Bukanka Ko Anyala Anjing. Keluarga YE. Berani kau sentuh aku. Coba saja. Cepat tanda tangani kontrak itu. Kalau tidak. Tunggu saja sampai ibumu yang sakit-sakitan itu mati. Jika ibuku kenapa-kenapa. Akan Kubua Seluru Keluarga YE Ikut di Kuburkan. Kobodo di Medan Peranya. Berani mengancamku. Kalau begitu, kita. Tunggu saja. Ibu. Yang, kau akhirnya pulang. Ibu sudah menunggu kepulanganmu. Ibu. Panggan, kita pulang. Tidak bisa bangun. Kakiku. Aku tidak bisa bangun. Jouke. Atur rumah sakit terbaik. Beritahu Sai Hua Tuo. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ibuku. Jika terjadi sesuatu padanya, bawalah kepalamu kepadaku. Ya. Ye Lanye. Gadis kecil yang pernah kuselamatkan. Kini bagaimana bisa menjadi seperti ini? Yang mulia Kaisar, hamba baru saja menemukan 7 tahun lalu yang menyelamatkan yang mulia. Bukanya Nona Bezar Keluarga YE Lanyi. Tetapi Nona Kedua Keluarga YE. Yi Chengxiwe. Beberapa tahun bapak tidak di Provinsi Jiang. Dialah yang merawat ibu. King Xu. Aduh, Ko Bangala. ada orang. King Xu. Dia di mana? Dia sudah kembali ke keluarga Ye. Mohon keluarga Ye menyelamatkan ibumu. Beberapa tahun ini ibuku di keluarga Ye. Menanggung Banyak Panginan. Mereka Mana Mankin Akan Menolong. Jouke, Patui Perinta. Siap. 3 hari lagi, aku akan berada di Provinsi Jiang. Untuk Kingsway, mengadakan pesta perayaan emas. Ya. Kakek. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Bibi Zhao. Dia hampir tidak kuat lagi. King Xu. Kau selalu memikirkannya. Orang tua yang tak tahu malu itu. Berbua apa? Dia Sangga Tak Taumalu. Bergantung pada Keluarga kita. Belum cukup memalukan. Ya. Tetapi saat itu, berkat Lin Yang, yang menderita untuk keluarga Ye kita. Seandainya bukan Lin Yang. Yang Mangantikan Hukuman Intu Keluarga YE kita. Diam. Saat itu aku. Dangambek Ati Menampa mereka. Ibu dan anak itu. Siapa yang tahu anjing yang tak tahu diuntung ini? Tidak hanya tidak bersyukur, malah mengkalangi perseraian langit. Menunda. Perhatian Tuan Zhang. Kau tahu akibatnya. Yi Chengxiwe. Itu mertua saya atau mertua Anda? Aku mau menyiksa bagaimana?
Ya begitulah aku menyiksa. Kau urus saja urusanmu. Bagaimana? Kekurangan laki-laki sampai narapidana pun mau, kakak. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Dia qu'en mer tu as mu. Celaka kataku. Sampah yang kubuang. Kau malah suka. Comment. Perempuan yang tidak pilih-pilih makanan. King Xu. Jika kau ingin menyelamatkan Ibu tua Lin yang menyebalkan itu, hanya memintaku melakukan sesuatu untuk keluarga Ye. Kakek. Asalkan bisa menyelamatkan Bibi Zhao, aku akan melakukan apa saja. C'est Pupu Tuan Liu. Yang mulia dewa tertinggi. 3 hari kemudian, akan diadakan jamuan makan malam mewah di Provinsi Jiang. Kogantikan Lan Yi. Untuk melayani Tuan Muda Liu 1 malam. Demi keluarga Ye. Usahakan mendapatkan 1 undangan. King Xu. Gantikan aku untuk melayani Tuan Muda Liu. Itu adalah keberuntunganmu selama 8 kehidupan. Tenang saja. Tuan Muda Liu pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kakek. Panggil seseorang. Antar King Xu ke Kediamant Keluarga Liu. Beranti. Lihat siapa yang berani memaksa wanitaku. Lin Yang. Ruan Utama Keluarga Y. Bagaimana kau berani? Menantu yang tak berguna. Berani Beraninya Kodisini. Kupikir siapa gerangan. Ternyata kau, anjing tak berguna, yang tak kunjung hilang bayangannya. Hari ini Berani juga Bertindak Semena Menadi Ruma Keluarga Y. Ya. Aku akan membuatmu seperti anjing mati. Mafkan Aku, King Xu. Aku terlambat. Lin Yang. Kenapa kau kembali? Cepat pergi. King Xu. Tonton tu juta un lalu ketika kau menyelamatkan aku. Saya sudah tahu semuanya. King Xu. Apakah kau sudah memikirkannya? Saya sudah berbicara mewakili King Sui. Saya tidak setuju. Berani sekali kau. Lin Yang. Bibi Zhao masih menunggu kakek untuk menyelamatkannya. Cepat minta maaf pada kakek. Tenang saja, King Sui. Ibu saya sudah baik-baik saja. Lin Yang. Kapan keluarga Ye? Ah. Giliranmu, seorang menantu yang pernah dipenjara. Berbicara di sini. Kakek. Komazianga. Bahwa aku adalah menantu keluarga Ye. Lin Yang. Aku, Ye Lanyi, tidak memiliki suami yang tidak berguna sepertimu. Segera batalkan pertunangan kita. Kalau tidak. Aku akan membuat kalian ibu dan anak, bahkan menjadi anjing pun tidak bisa. Lin Yang. Cepat tanda tangani ini. Xiangze. Jangan harap aku akan bersikap baik padamu. Kakek. Lin Yang, dia tidak sengaja. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. King Xu. Tidak perlu kalian yang mengangkatnya. Pernikahan hari ini akan kutinggalkan. Ye Lanyi. Tidak tahu berterima kasih. Tidak pantas menjadi wanitaku. Lin Yang, mulai sekarang. Aku. Tidak akan ada hubungan apapun lagi denganmu. Kau Sampa. Ko Berani Mansrekanku. King Xu. Maukah kau menikah denganku? Brengsek. Lin Yang. Kau ingin mencoreng wajah keluarga Ye kita. Kau hari ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Lin Yang. Kumohon. Pergi saja kau. Kakek sudah marah. King Xu. Aku bersampa. Aku pasti akan menyayangimu. Mulai sekarang. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia ini. Lin Yang. Kau bisa tidak. Jangan bicara besar lagi. Cepatlah pergi. Hanya dengan kemampuanmu, masih ingin menikahi putriku. Jangan terlalu sombong. Kau lebih baik dari kodok itu berapa banyak? Kau berani membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Liu. Ibu. Jangan bicara lagi. Lin Yang. Ye King Sui segera akan menjadi orangnya Tuan Muda Liu. Kau, seorang sampah yang pernah dipenjara. Kau pantas. King Xu. Jika kau tidak segera pergi, Menmani Tuan Muda Liu. maka aku akan mematahkan kedua kaki sampah ini, sampai hancur. Kakek. Lepaskan Lin Yang. Aku. Seya Bersedia Menmani Tuan Muda Liu. Baru begini kira-kira. Panji Laurent. Tuan Qingxue, kirim dia ke Tuan Muda Liu. Kita lia Siapa Yang Berani. Tuan Muda Liu datang. Aduh, Tuan Muda Liu sudah datang. Lin Yang. King Sui akan segera menjadi wanita Tuan Muda Liu. Kau ini sampah. Dit Agdir Khan Manjadi Anjing Jalan. Kepala keluarga Ye.
Seiya Sangha menghormati Keluargamu. Kecantikan kecil, tidak sabar ingin mencobanya. Berani datang. Kau tidak keberatan, kan? Ah, tidak berani, tidak berani. Liu Xiao bergantung pada kuil Dewa Sembilan Langit saat bertemu Kaisar Dewa. Un tu Keluarga Y. Katakan beberapa patah kata yang indah. Ini semua hal kecil. Itu tergantung pada kepala keluarga Y. Bagaimana penampilanmu? Ini Kuku Perempuan Seiya. Nanti dia yang akan melayanimu. Tuan Muda Liu. Bagus. Asal dia malam ini melayani tuan muda ini, keluarga Y pasti mendapatkan Kaisar Dewa. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Dalam 3 detik. Menyingkir dari keluarga Y, aku bisa membiarkanmu hidup, anak muda. Ko ini siapa sebenarnya? Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Menantu. Matamu buta. Sepupu tuan muda Liu, itu orang dari kuil Dewa Sembilan Langit. Ko berani menyanggung Tuan Muda Liu. Lin Yang. Orang dari kuil Dewa Sembilan Langit. Kita tak mampu melawan mereka. Tidak apa-apa, King Sui. Aku belum pernah mendengarnya. Kuil Dewa Sembilan Langit bisa didekati oleh orang seperti ini. Itu suatu kehormatan. Orang yang pernah di penjara ini memang beda. Mulutnya besar sekali. Kakaku. Adalah jenderal di bawah komando Tuan Suzaku Kuil Suci. Hanya dengan sedikit gerakan jari, aku bisa langsung membunuh semut kecil sepertimu. Sekarang, segera berlutut, minta maaf padaku. Kulia. Orang yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah kamu. Baiklah. Kalian keluarga Y. Ingin mati semua. Seorang sampah yang pernah di penjara. Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. Lin Yang. C'est pas la berlutu dan minta maaf pada Tuan Muda Liu. Kau menginginkan seluruh keluarga Y untuk dimakamkan bersamamu. Sampa. Keluarga Y-ku tidak berani menggerakkanmu. Sekarang juga. Berlututlah dan merangkak di bawah selangkangku. Lalu merayaplah. Baru aku akan mengampuni nyawamu. Anjing. Lin Yang. Jangan berbuat onar lagi. Panji Laurent. Patahkan kedua kakinya. Kakek. Orang suci Vermilion telah tiba. Tuan Muda Liu. Itu benar. Kau telah mengundang Tuan Vermilion. Salam hormat untuk Tuan Vermilion. Aku juga bagian dari kita. Keluarga Kuil Sembilan Langit. Ada apa? Perintah saja. Kepala keluarga Y. Tuan Muda Liu ini adalah tamu Anda. Tidak kenal. Ko. Lu Kun memenjam Kuil Dua. Menganiaya yang lemah. Menodai nama baik kuil suci. Panggil mereka. Serait mereka pergi un tuk di Corbancan. Yang mulia Dewa Burung Merah. Ampunilah hamba. Sampaikan titah Kaisar Dewa. Yang mulia Kaisar Dewa. Segera tiba di Provinsi Jiang. 3 hari lagi. Di Tianfeng Ge. Akan diadakan upacara pemberian emas. Yang mendapatkan emas. Akan dikunjungi oleh Kaisar Dewa secara langsung. Ini kesempatan yang bagus. Jika keluargaku bisa mendapatkan kedatangan Kaisar Dewa, pasti akan meminjam nama besar Kaisar Dewa, keluarga terpandang. Tapi undangan pertemuan emas ini, dari mana asalnya? Ini tidak sulit. Tuan Muda Su itu mengagumi Ye King Sui. Sudah lama sekali. Kita serahkan Ye Winggu ke tangan Tuan Muda Su. Undangan itu, apakah dia tidak akan dengan patuh menyerahkannya? Memang bagus. Tapi apakah Y King Su akan pergi dengan patuh? Aku punya cara. Baik. Baiklah, lakukan itu. Yang mulia Dewa Agung, ibunda Anda telah baik-baik saja. Bawahan telah mengirimnya ke kuil untuk perawatan. Baik, pertemuan besar emas telah diatur. Saat itu semua keluarga besar akan hadir semuanya. Saya mengerti. Lakukanlah sesuai rencana. Kali ini, biarkan keluarga Y Yang menang. Baik. Yang mulia Dewa Agung, di ajang Golden Seal Conference, Yang mulia mendukung Nona Ye King Sui. Upacara lamaran sudah dipersiapkan, sudah diatur. Baik. Kali ini, aku akan di hadapan keluarga-keluarga besar di Provinsi Jiang. Melamar King Sui secara resmi, memberitahu mereka, King Su adalah wanita saya. Yang mulia Dewa Agung, laporan dari Pengawal Bayanggang. Nona King Sui dalam bahaya. Apa? Kali ini, panggil Nona Ye. Tadinya saya ingin perkenalkan Tuan Lin Yang. Tidak menyangka, pelayan di rumah, sampai membuat kesalahpahaman sebesar ini.
Kalau memang kesalahpahaman, saya permisi dulu, tunggu dulu. Kalau begitu, karena ini kesalahpahaman, tentu saja harus meminta maaf kepada Nona Ye. Bukan begitu. Tu as que. Jika tidak mau minum anggur ini, apakah ini berarti tidak memberi saya, Su Lingfei, muka? Ni avec tu as mudachou. Drama pendek adaptasi novel populer. Apaka kotidak membriaku, Shuling Fei, muka. Ni avec tu as mudachou. Cepatlah minum. Saya boleh pergi? Ya, silakan. C'est la main tuk tu as mudachou yang, mandapatkan kekantikan ini. Terima kasih, Kepala Keluarga Ye. Setelah semuanya selesai, saya pasti akan menyampaikan undangannya dengan kedua tangan saya. Beranti. Berani menyantu wanita seya. Cari mati kau. Lin Yang. King Xu. King Shu, kau tidak apa-apakan. Anjing yang kabur dari penjara. Berani-beraninya ikut campur urusan saya. Mau ikut campur urusan saya juga. Kobozan idup, ya. Coba berani ngomong lagi satu kata pun. Matiko. Haha. Menyelamatkan wanita kantik. Haha. Kau kira kau siapa? Orang penting sekali. ENAM Tain Lalu. Aku bisa menginjak-injakmu. Dan hari ini pun masih bisa. Panji Laurent. Potong tangan sampah ini. Seya Membrinia Satujuta. Kau mencari mereka. Lin Yang. Kau mau apa? Seya ini orang keluarga Shu. Kau menyentuhku. Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Kita lihat saja. Keluarga Shu. Bagaimana maksudmu tidak akan melepaskanku? Tunggu. Orang ini. Simpan untuk dimainkan perlahan-lahan. King Xu. Perji. Kita pulang. King Xu. Tidak apa-apakan. King Sui. Lin Yang. Aku tidak enak badan. Temani aku. Ya. Ini. King Xu. Aku. Lin Yang. Apakah aku tampan? Tampan. King Xu. Aku pergi dulu. Lin Yang. Aku tidak enak badan. Tolong bantu aku. Ya. Wajahnya memerah. Jangan-jangan. Ia terkena racun cinta. Jean Gantakut. King Xu. Aku akan membantumu. Aigreko. King Xu. Aku harus menambah tekanan. Segera keluar. Lin Yang. Kau bajingan. Apa yang kau lakukan pada putriku? King Sui terkena racun cinta. Racun ini sangat beracun. Kalotidak dikluar kampaksa. King Xu akan mati. Kau masih berani membantah. Lin Yang. Dia menyelamatkan Seya. Menyelamatkanmu. Katak sialan. Bermimpi memakan daging angsa. Ku bilang padamu. Anak perempuanku akan menikah dengan yang mulia Dewa Agung. Sedang Kanko, Anjing Tak Berguna. Jangan bermimpi yang macam-macam. Aku bahkan tak pernah memikirkan untuk menikah dengan Dewa Agung macam apapun. Diam. Yang mulia Kaisar Dewa akan mengadakan pertemuan pemilihan jodoh di Provinsi Jiang. Berapa banyak gadis yang sudah cukup umur ingin mencoba peruntungan mereka. Kau harus mendapatkan yang mulia Kaisar Dewa di pertemuan pemilihan jodoh itu. Sedang Kanko, Anjing Tak Berguna. Sekarang, pergi dari rumahku. Ko. Lin Yang. King Xu. Aku pulang dulu. Lin Yang. King Xu. Beranti. Kuperingatkan kau. Mulai sekarang, Joy Anjing Tak Berguna itu. jangan berhubungan lagi dengannya. Yang mulia Dewa Agung, tolong periksa sesuatu untukku. Aku menemukan sesuatu di King Sui. Ternyata ada benang merahnya. Racun cinta ini sangat langka. Bukan Sezuatu Yang. Bisa dimiliki keluarga kecil di Provinsi Jiang. Maksud Tuan adalah, ada dalang di balik keluarga Su. Adik Perempuan Seya dulu. Ia terjerat dalam jalinan asmara, lalu dihina dan dipermalukan. Kemudian bunuh diri. Orang di balik keluarga Su itu, sangat mungkin, adalah pembunuh adikku. Bawahan saya pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Oh ya. Besok adalah pesta ulang tahun Tuan Ye. Tolong siapkan hadiah besar untukku. Baik. C'est la Mahulantin Kepada Kepala Keluarga YE. Ah. Silakan du Duc. Silakan du Duc. Ini hadiah dari saya. Ginseng pilihan. Semoga kakek panjang umur. Lan Yi. Baik sekali. Bagus.
Kakek. Semoga Bapak panjang umur. Ah. Tuan Mudazang. Saya sangat penasaran hari ini. Apayang Anda bawa sebagai hadiah. Kakek. Hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda hari ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Benarkah? Kakek. Silakan lihat. Tuan Mudazang. Apa maksudmu ini? Ah. Tuan Tua. Anda salah paham. Benda ini. Tapi dulu, Yang Mulia Kaisar Dewa pernah menggunakan kendi ini secara pribadi. Botol air consigne. Lihatlah, Tuan. Di sini, masih ada aura kekaisaran Yang Mulia Kaisar Dewa dari masa itu. Kau tidak apa-apa, benar-benar. Harta yang tak ternilai harganya. Bagus. Aduh, Tuan Mudazhang adalah putra pertama dari Provinsi Jiang. Putra mahkota. Dia adalah orang yang luar biasa. Tapi hadiah ini terlalu berharga. Kakek. Ini sedikit pemberian dari kami sebagai cucu. Sebagai tanda hormat kami. Mon. Kakek terima ya. Tuan Zhang Bekati. Nanti kau dan Lan Yi. Hari pernikahan besar. Saya, orang tua ini, pasti akan memimpinnya sendiri. Baiklah. Kalau begitu. Seiya Ukapkan Terima Kasiter le Bidaulu, Kepada Kepala Keluarga YE. Jangan Pangil Seiya Kepala Keluarga Laji. Kalau begitu, terima kasih, kakek. Ah. Silakan duduk. Lia Tuan Zhang itu. Latarkan keluarganya terhormat, dermawan sekali. Baik sekali kepada kakakmu. Lalu lihat dirimu sendiri. Justru mencintai seseorang. Mantan narapidana yang tak berguna. MH. Jangan bicara omong kosong lagi. Kenapa? Kenapa masih tidak boleh bicara? Kodok itu. Bahkan untuk menjilati sepatu Tuan Zhang pun tak pantas. Yi Qingxue, hadiah ulang tahunmu. Aku. Kau tidak mungkin, tidak mempersiapkan apapun, kan? Aku. Ko benar-benar tidak tahu malu. Kemarin bekerja sama dengan Lin Yang. Maaf telah menyanggung Tuan Mudashu. Hingga keluarga kami, kehilangan satu undangan. Hari ini masih berani. Berani-beraninya datang makan. Di pesta ulang tahun kakek. Jika kau belum siap. Katakan saja. Jangan di sini. Malu-maluan. Kakek. Seiya tidak. Siapa bilang kita tidak siap? Lan Yang. Pesta ulang tahun keluarga Ye kita. Membiarkanmu makan di meja utama. Semua sudah bagus. Kau ini siapa yang ikut campur? Memang. Kalau bukan karena kau, anjing sialan. Telah menghambat kebahagiaan putriku. Putriku sudah lama menikah dengan Tuan Mudasu. Mazi Beraniko. Orang luar, ikut campur dalam pesta ulang tahun ini. Ibu. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku orang luar. Lalu dia itu apa? Ko. Lan Yang. Lebih baik kau diam saja. Tuan Mudazang. Muda dan berbakat. Kau ini sampah. Bahkan tak layak menjadi tukang sapu sepatu Tuan Mudazhang. Apalagi untuk dibandingkan dengan Tuan Mudazhang. Lan Yang. Aku menyarankan kau lebih baik. Tahu diri. Dan Segera pergi dari sini. Kalau tidak, hari ini ku akan. Aku akan membuatmu menyesal. Kakek. Lin Yang juga bermaksud baik. Dia datang un tuk mangu kapkan selama ulang tahun kepada Anda. Lan Yang. Karena kau datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Maka berikanlah hadiahmu. Keluarkan saja. Lihat saja penampilannya yang payah itu. Kurasa dia tidak akan bisa mengeluarkan apapun yang pantas disebut hadiah. Kakek. Ini sedikit tanda kasih sayang dari saya dan King Sui. Semoga Anda menyukainya. Tetap saja sampah. Menggunakan uang logam yang kotor untuk mengelabui kamu. Bukan. Lan Yang. Uang logamu ini kotor dan bau. Jangan bilang kamu mengambilnya dari tempat sampah. King Xu. Kau sudah mempermalukan aku. Ibu, Jangan marah. Lin Yang, kenapa kamu memberikan ini kepada kakek? Kukup. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kau malah memberikan uang logam kuno yang rusak ini. Menghina keluarga kita di depan umum. Dasar kalian keluarga terpandang. C'est qu'impudent orang bodo yang tak mangenal baran berharga. Berani sekali. Berani sekali menghina keluarga Ye kita. Tuan Song dari Baozhaige telah tiba. Tuan Song. Kami sudah lama mengagumi nama besar Tuan Song. Hari ini bisa bertemu dengan Tuan. Ini benar-benar keberuntungan bagi keluarga Ye kami. Sama sekali tidak. Hanya seorang lelaki tua yang bau saja. Paviliun harta karun ini. Setiap barangnya tak ternilai harganya. Kepala keluarga Ye, hari ini aku datang. Ingin mencari sebuah harta karun. Harta karun.
Aku rela menukarnya dengan seluruh paviliun harta karun ini. Apa? Seluruh paviliun harta karun. Ini benar-benar tindakan besar sekali. Tuan Song. Barang-barang Kaisar Dewa. Tuan Song, silakan lihat. Keluarga YE. Menganggap kendi malam sebagai harta karun. Benar-benar lelucon. Kau ini sampah. Kau mengerti apa, benarkah? Ada yang menggunakan ini. Lin Yang, kau anjing sampah. Cepat tutup mulutmu yang bau itu. Tuhan Kaisar itu sangat mulia. Kail bisa seperti orang biasa. Lin Yang, maksudmu? Copernac Kuil Dewa Sambilan Langi. Kotida Kakan Mangatakan Kepadakami. Bahwa kau adalah dewa tertinggi itu. Ah. Kalau memang kau dewa tertinggi. Aku pun adalah Ratu Barat. Kepala keluarga Ye. Kau tidak sedang bercanda dengan tuan tua ini, kan? Ini hanyalah Kandi Malam Biasa saja. Benda milik Kaisar Dewa mana mungkin palsu. Tuan Tua ini sudah mengkaji barang antik selama bertahun-tahun. Belum pernah salah. Kau meragukan kemampuan tuan tua ini. Ah, tentu saja tidak berani. Guru Song. Kakek, aku tidak tahu. Aku ditipuoleh Panjmi Manjijikan itu. Dia berkata padaku, ini adalah barang yang digunakan oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Maka aku membawakannya untukmu. Diam. Kakek, kau berani memanggilku begitu. Nanti panggil aku kepala keluarga Ye. Kakek, Tuan Muda Zhang itu. Dia tidak sengaja. Sudah menghabiskan 50 juta loh. Ah, 50 juta. Aduh. Kan sudah kukatakan, kenapa bau pesing sekali. 50 juta membeli jamban bau. Comme berbaka sekali. Ah. Bagus. Hebat sekali keluarga Ye. Hari ini aku benar-benar membuktikannya. C'est qu'un pulant orang yang seperti rampu di pinggir tombok. Lin Yang, kau menggonggong apa? Giliranmu bicara. Kojangan sok senang melia kezuzaanku. Meskipun itu hanya kendi yang bocor, tetap lebih baik daripada uang logammu yang bau itu. Benarkah? Keluarga YE. Memang punya pandangan yang bagus. Lin Yang, aku sudah sangat sabar. Kau menolak nasihat baik, maka terima hukumannya. Kalo bejitu. Jangan salakan aku kalo aku bertindak kasar. Orang. Ada. Bawa dia keluar. Butakan matanya. Buang ke puncak gunung, biarkan jadi santapan serigala. Kakek, lepaskan dia. Kita pergi sekarang. King Xu. King Xu. Kamu berani sekali. Berani melawan kakek. Kakek, aku mohon. Lepaskan dia. King Xu. Tidak perlu memang padanya. Aigreko. Buang dia juga keluar. Kita lihat siapa yang berani. Kalian bengong ngapain? Cepat seret kedua orang ini. Keluar. Padahal aku sudah susah payah. Memilih hadiah ulang tahun untuk kakek. Benar-benar tulus ikhlas. Buang-buang saja. Siapa yang butuh barang rongsokanmu? Harus juga menyeret mereka berdua keluar. Adik. Bisakah uang logam itu? Kuperlihatkan sebentar. Cepat, bawakan alatku. Mengubah tembaga menjadi giok. Mangidup Kandara, Mangubung Kanro. Ini ternyata mata uang harta medan perang. Aduh, Kakek. kau salah lihat kan? Bukankah ini hanya uang logam tua yang rusak? Banyak sekali di jalanan. Diam. Jangan bicara omong kosong. Tuan Song. Kau bilang, ini memang benar. Uang harta karun medan perang. Aku mencarinya. Aku sudah mencarinya seumur hidup. Pasti tidak salah. Ini adalah benda kuno dari medan perang. tapi Sesuatu yang sangat berharga. Ah. Adik kecil, bisakah saya mengaguminya sebentar lagi? Silakan, Tuan. Ini hanya sebuah uang logam tua yang rusak. Oh. Ini adalah benar-benar harta karun medan perang. Ini. Adik kecil, bisakah kau memberikan uang logam ini? Padaku. Aku bersedia membayar dengan seluruh isi toko barang antik ini. Tukar denganmu. Ini. Apa? Seluruh paviliun harta karun. Aduh, kalau dinilai dengan uang, orang terkaya di dunia pun tak berlebihan. Ini, Tuan Zhu. Ini adalah cucu menantuku yang memberikan ini padaku. Orang yang berbudi luhur tidak akan merebut kesukaan orang lain. Kepala keluarga Ye. Tadi. Siapa? Sangga Mambansi Tuan Lin. Adik kecil, bagaimana pertimbanganmu? Asal kau mengangguk, paviliun harta karun akan menjadi milikmu.
Paviliun harta karun ini memang menggoda, tapi tempat itu terpencil. Aku untuk sementara belum ingin meninggalkan tempat ini, karena di sini ada yang ingin kulindungi. Tapi apa? Melia Kerama en Tuan Bejitu Bezar. Uang koin ini, kuberikan padamu. Ah, kupikir aku salah dengar. Tuan memberikan uang koin ini, begitu saja padaku. Tuan tidak perlu terkejut. Tuan telah mencarinya selama bertahun-tahun. Bisa dibilang ini takdir. Adik kecil, lain waktu jika ada perintah. Pavilien harta karun. Akan sepenuh hati membantumu. Aduh. Kakek. Lin yang pasti sengaja. Dia sengaja menyuruh Tuan Song itu untuk menyusahkan keluarga kita. Kakak. Lin yang tidak seperti itu. Kau ini orang yang tidak tahu diuntung. Comment Gilankan un Dangan kita. Aku belum marah padamu. Sudahlah. Lin Yang, Anjing Tak Bergunaitu. Kita abaikan saja dia. Yang terpenting sekarang, keluarga Ye harus menjalin hubungan dengan Kaisar Dewa. Keluarga Ye kita sekarang saja bertahan hidup. Sampai Kongres Emas saja sulit. King Xu. Kau juga keluarga Ye. Seharusnya untuk keluarga Ye berkontribusi sedikit, kan? Lalu, ada apa? Katakan Yang sebenarnya padaku. Lan Yi cantik alami. Jika dia turun tangan, Pasti akan membantuku keluarga Y. mendapatkan Kaisar Dewa. Tapi. Kakek selalu bertindak adil. Ingin memberimu kesempatan. Kakek. Keluarga Ye sekarang sangat membutuhkan dana. Grup Donggua. Berhutang uang padaku. Sudah lama. Asal kau bisa mengambil kembali uang itu. Ko adalah pahlawan keluarga Y. Nomor 1. Aku. Kenapa kau tidak mau pergi? Kalau tidak mau pergi, katakan saja langsung. Kalau Bejitu, biar saya Yang pergi. Saya akan berjuang habis-habisan. Tulang tua ini juga harus berjuang untuk keluarga Ye. Untuk mendapatkan kembali uang penyelamat ini. Kakek. Kakek, aku pergi. Kakek. Mengapa kau memberikan tugas sepenting ini padanya? Siapa bilang aku terlalu mempercayainya? Siapa pemimpin Donghua Group? Kau tidak tahu. Ah, keluarga Su, Ye Qingsui dan Lin yang terakhir kali. Telah Sangga Menyanggung Tuan Mudashu. Sampai sekarang, Keluarga Shu membenci keluarga Ku. membenci sampai ke tulang sumsum. Aduh. Bagaimana mereka bisa memberikan uang ini? Berikan padanya. Lalu kenapa Tuan membiarkannya pergi? Yi Chengxue adalah dalang yang membuat Tuan Muda Su marah. Dia telah pergi. Tuan Muda Shu, harap tenang. Keluarga Su bagaimana mungkin Akan membenci keluarga Ku lagi. Tuan Shu. Saya Y Kangsu dari keluarga Y. Bisakah Tuan mengembalikan pelunasan pesanan yang terhutang kepada keluarga kami? Tuan Mudashu. Yi Qingshu, aku sedang ingin mencari kamu untuk menyelesaikan perhitungan ini. Komala datant sans diri. Le Pascan Aku. Yang Mulia Dewa Agung, persiapan untuk pertemuan emas telah selesai. Semua keluarga besar telah siap untuk menghadiri pesta. Baiklah, cincin untuk lamaran sudah siap. Saya telah mengkari ke seluruh provinsi Zhang. Hanya bintang laut biru utara ini yang pantas dilihat. Mohon hukuman dari Yang Mulia Dewa. Drama pendek adaptasi novel populer. Cincin untuk lamaran sudah siap. Saya telah mengkari ke seluruh provinsi Zhang. Hanya bintang laut biru utara ini yang pantas dilihat. Mohon hukuman dari Yang Mulia Dewa. Tidak apa-apa. Nanti saat pernikahan, aku akan memberikan Qingsui yang terbaik. Masih ada urusan. Bawahan ini menggunakan jaringan gelap. Aku sudah menyelidiki kasus Kingsrao, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Dark web tersebar di seluruh dunia, tetapi tetap tidak bisa menemukannya. Tampaknya orang di balik ini tidak sederhana. Qingshu. Ada apa? Ah. Lin Yang. Jika kau ingin menyelamatkan Ye Qingsui MU, datanglah ke keluarga Ye. Aku menunggumu. Comment Kari Kemasian. Oh ya. Haha. Kau hanya punya 10 menit. Bawahan ini akan segera membawa orang untuk membasmi keluarga Su dan menyelamatkan Nona Ye. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Yi Chengxue, menurutmu Lin Yang, kura-kura pengecut itu, apakah dia akan menyelamatkanmu? Shu Lingfei. Kau tidak tahu malu. Hanya 10 menit. Jika Lin Yang tidak datang, aku akan memberikanmu kepada Mereka berdua. Shu Lingfei. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Lin Yang tidak akan memaafkanmu. Le Pascan Aku.
Bisakah kau mengembalikan hartaku? Pas d'accu. Ah, 3 menit lagi. Kuharap sampahmu, Lin Yang, bukan penakut, yang bisa menyelamatkanmu. ah. Aduh, ternyata Lin Yang, anjing sampah itu. Me m'en pénacute c'est Kalia. Dia. Kuberikan ini untuk kalian berdua. YK. Terimakazi, Tuan Mudashu. Tenang saja. Aku akan merekam seluruh video. Intuknya. Biar dia menikmati dengan baik. Shu Lingfei. Aku akan membunuhmu. Lin Yang. Cepat pergi kau. Jangan Pédulican Aku. Tenanglah, King Sui. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Ah. Ko Akirnya datang. Aku sudah sangat tidak sabar. Aku sebenarnya bisa membiarkanmu hidup. Kau sendiri yang mencari kematian. Masih saja berani bicara besar di sini. Hari ini aku akan mengantar kalian berdua, sepasang kekasih anjing ini, untuk pergi bersama. Anya Danganko. Terakhir kali aku lengah. Kali ini wilayahku. Diluar Semua Oranku. Kau mau melawan apa denganku? Seran. Siapa yang membunuhnya? Wanitanya menjadi milik siapa? Hari ini kau pasti mati. Raja neraka pun tak bisa menahannya. Kataku. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Silakan coba. Lin Yang. Kojila. Bahkan istrimu sendiri pun tidak kau pedulikan. Kalau kau rasa kau bisa melakukannya, kau bisa mencoba. Aku bertanya padamu, dari mana asal Kingsro itu? Kingsrao. Katakan Yang sebenarnya padaku. Nyawamu bisa kutinggalkan. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Obat perangsang yang pernah kau gunakan sendiri. Ko Sudalupa. Obat perangsang. Itu dijual oleh seorang pria misterius kepadaku. Dia memakai topeng. Aku tidak mengenalnya. Kalau begitu, bawa saja rahasiamu. Intuk Menui Raja Neraka. Lin Yang. Antikan. Keluarga Su, kita tidak mampu melawannya. Aku mohon padamu. Le Pascandia. Anggap saja sebagai jalan hidupmu sendiri. Lin Kaliberani Santu Wanitaku. Akan kuberikan rasa lebih buruk dari mati. Perji. King Xu. Sudatida Kapapa. Yang Mulia Dewa Agung. Ini data keluarga Su dari Provinsi Jiang. Hanya dalam setahun, keluarga Su dulunya hanyalah keluarga kecil yang tidak dikenal. Namun kini telah menjadi keluarga terpandang di Provinsi Jiang. Ternyata. Di balik keluarga Su, memang ada seseorang. Hanya keluarga Su kecil saja. Tuhan Dewa. Apakah perlu saya membawa orang untuk melenyapkannya? Keluarga Su hanyalah hal sepele, mudah untuk dihancurkan. Yang terpenting sekarang adalah menyelidiki keluarga Su. Siapa sebenarnya dalang di balik ini? Bek. Tuan. Besok adalah pertemuan emas. Air keruh di Provinsi Jiang ini. Kita akan mengaduk-aduknya dengan baik. Memang layak disebut karya Kaisar Dewa. Benar-benar pemandangan langka seumur hidup. Lan Yi. Jika bisa mendapatkan belas kasihan Kaisar Dewa, bahkan menjadi selir pun. Kakek. Kau bilang tentang pemain sandiwara Ye Kingsway itu. Bagaimana kalau dia datang? Dia berani. Jika berani merusak urusan baik keluargaku. Kakek tetap baik padaku. Sedang apa kau, Ye Qingju? Tempat apa ini? Apakah tempat yang bisa kau masuki? Zhang Shao. Kenapa kau di sini? Kenapa tidak bisa aku menangani pesta pernikahan beliau? Bagaimana kau bisa membiarkan kakakku mendekati Dewa Agung? Diam. Gadis kecil, kau mengerti apa? Tuan Zhang. Tidak menyangka. Kau ternyata punya hobi yang unik sekali. Lin Yang. Ko datang un Tukapa. Hotel Zhang Seiya. Cepat pergi. Hotel Zhang saya ini. Tidak Manjual Makanan Jing. Hotel Zhang yang kecil ini. Kenapa aku tidak boleh datang? Lin Yang. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Aku bisa membunuhmu seketika. Lin Yang. Kita pergi saja. Berani juga menerobos acara besar Dewa Agung. Cepat pergi, membuat Dewa Kaisar marah. Hari ini ramai sekali. Aku, Lin Yang, tetap ikut campur. Lin Yang. Ko Benar Ter la Luberani.
Lin Yang. Kita pergi saja. Dewa Kaisar, kita tidak mampu melawannya. King Xu. Tanpa kamu bagaimana? Lin Yang. Apakah kau Dipanjara? Sampai otakmu rusak. Masih kau yang menyelenggarakannya. Bagaimana? Aku berlutut di tanah. Aku juga memanggilmu, Yang Mulia Kaisar Dewa. Lin Yang. Kurasa kau berbeda dari yang lain. Ternyata kau sama saja dengan mereka. Suka bicara besar. King Xu. Akutidak. Kukup. Kaloko Maziberula. Aku akan pergi. King Xu. Nona Ye, Anda tidak boleh pergi. Tuan Suzaku datang. Supaya aku tidak perlu turun tangan, ku bilang padamu. Tuan Suzaku. Ko Benar Buta. Kedua orang ini adalah tamu kehormatan yang mulia Dewa Agung. Beraninia Komangalangi. Usa Keluarga Zanyang, Tola Beruzia Sibad. Tidak ingin lagi, ya. Tuan Suzaku. Aku tidak tahu. Sekarang ko Sudatau. Quand? Tuan Suzaku. Lin Yangini. Baru saja keluar dari penjara, tapi pasti melalui cara-cara lain yang tidak diketahui. Telah membutakan Tuan Kaisar Dewa. Dia menyusup masuk. Yang mulia, mohon pertimbangkanlah. Berani sekali kau banyak bicara. Keluarga Zhang akan hancur. Nona di Greke. Yang mulia Kaisar Dewa telah berfirman. Pesta malam ini, Nona harus hadir. Seiya. Silakan, Nona Ye. King Xu. Kau masuk dulu saja. Aku menyusul nanti. Ah. Yi Chengxue. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kakek. Kalau Kaisar Dewa mengetahuinya, keluarga Ye kita akan hancur. Beranti. Yi Chengxue. Tidak ada tempatmu di sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat keluar. Y King Xu Benar Tidak Takut Mati. Berani sekali datang sendirian ke pesta Kaisar Dewa. Keluarga Y. Hari ini kita akan sangat malu. Apakah kau tuli? Kotidak Mandangar Perkatan Kakek. Cepat keluar dari sini. Bukan. Itu Nyonya Juke. Diam. Nyonya Juke Juga Berani Kopangil Bejitu. Ye Lanye. Berani menyentuh tunanganku. Ingin mati? Ya, bagus. Pazangan Yang Serazi. Benar-benar lengkap sudah. Berani sekali kau banyak bicara lagi. Akan ku buat keluargamu lenyap. Bukankah itu menantu keluarga Ye, Lin Yang? Kudengar dia sudah beberapa tahun mendekam di penjara. Otaknya jadi bodoh karena di penjara. Lin Yangini. Beberapa hari lalu secara terang-terangan menceraikan Ye Lanyi. Sekarang dia malah datang ke sini membuat keributan. Bukankah ini sengaja ingin mempermalukan keluarga Ye? Kakek. Lin Yang kambuh lagi penyakit gilanya. Cepat usir dia. Lin Yang. Ini tempat duduk Tuan Kaisar Dewa. Cepat turun. Jangan biarkan Keluarga Y. Ikut terkubur karena kebodohanmu. Kakek. Inilah tempatku. Resepsi hari ini. King Xu. Aku berhutang padamu sebuah lamaran resmi. Ari Inyaku akan melakukanya di hadapan. Semua keluarga besar di Provinsi Jiang mengumumkan bahwa kau adalah wanita milikku. Ini bukan Bintang Laut Utara yang difilmkan dengan harga 3 miliar. Quand? Bagaimana bisa ada di tempatnya? Menantu yang cuma numpang hidup ini tidak mungkin punya kemampuan sebesar itu. Kurasa itu pasti palsu. King Xu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Lin Yang. 3 miliar. Dengan uang segitu kau pantas. Bagaimana? Menggunakan barang rongsokan ini, kau masih mau pura-pura jadi anak orang kaya? Ya, aduh, melindunginya. Kalau begitu, aku ingin melihat. Apakah comment pu? Ko. Tuan Suzaku telah tiba. Lin Yang. Tuan Suzaku sudah datang. Cepatlah turun. Kau mau mati, aku masih mau hidup. Tuan Suzaku. Akhirnya kau datang juga. Orang sampah ini, dengan barangnya itu, berani-beraninya melamar di sini. Sangat tidak hormat kepada Yang Mulia Dewa Kaisar. Banda Yang Buta. Cincin ini adalah pemberian langsung dari Dewa Kaisar. Bagaimana mungkin palsu? Kedatangan saya hari ini adalah atas perintah Dewa Kaisar untuk menjadi saksi atas lamaran Tuan Lin dan Nona Ye. Sebagai saksi, Tuhan Suzaku sendiri menyampaikan ucapan selamat. Betapa besar kehormatan ini. Lin Yang ini di kehidupan sebelumnya menumpuk amal apa sih?
Sampai-sampai membuat Dewa Kaisar begitu mementingkannya. Benar-benar membuat iri ya. Kakek. Seorang sampah yang pernah dipenjara. Kok bisa mendapatkan perhatian Dewa Kaisar ya? Dia pasti salah. Ini tidak sesederhana itu. Kita pulang dulu, baru kita pikirkan nanti. Seyaberi t'as eu qu'Alliance Semua. Bulan depan, saya akan mengadakan sebuah pernikahan yang menghebohkan seluruh provinsi Jiang. Saat itu, tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia akan hadir semuanya. Aku akan membuat King Sui menjadi wanita terbahagia di dunia ini. Bubar Semua. Yang Mulia Dewa Agung, hotel untuk pernikahan sudah ditemukan. Semua Bawa en Sudakukari. Hotel terbaik di provinsi Jiang pun tak layak menyelenggarakan pernikahan untuk Anda, karena tidak ada. Maka kita bangun sendiri, beli gedung tertinggi di provinsi Jiang, sulap menjadi hotel, sesuai standar pesta ilahi. Atur Père et la Tanku. Baik, hamba akan segera mengurusnya. Dan. Beritahu para tetua di provinsi Jiang tentang perhelatanku. Mereka harus datang. Bisa menghadiri pesta Kaisar Dewa adalah suatu kehormatan bagi mereka. 3 hari lagi, aku akan membuat King Sui menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kakek. Lin Yang, anjing gila itu, sudah gila ya, masih juga bilang tolong. Tokoh-tokoh besar dunia tingkat atas, mengira dirinya siapa? Siapakah sebenarnya Lin Yang itu? Shenyan, Kotau. Lin Yang. Bukankah dia baru saja keluar dari penjara? Seorang sampah. Kalau bukan itu, apalagi? Bisa mendapatkan bantuan dari Kaisar Dewa. Identitasnya pasti tidak sederhana. Kakek. Kau sudah pikun ya? Bukankah dia Agnès Koranjing Tak Berguna? Apa sih identitasnya? Diam. Koini Orambodo Dan Bebal. T'as eu apa? Shenyan, Pergila Pangil Lin Yang. Sikapnya harus sangat hormat. Bu, ada apa sih sebenarnya? Tidak apa-apa. Kakek bertanya padamu. Kakek. Lin Yang. Kau akan segera menikah dengan King Sui. Kita pun menjadi keluarga. Kakek hanya bertanya. Kau dan Tuan Dewa Agung. Apa hubungan kalian? Benar, Lin Yang. Kau dan Yang Mulia Kaisar Dewa. Ada hubungan apa? Aku dan Yang Mulia Kaisar Dewa sama sekali tidak kenal. Dulu waktu bertugas di militer, di medan perang, pernah menyelamatkan nyawa bawahan Yang Mulia Kaisar Dewa. Jadi, berkat dia, ternyata keberuntungan yang didapat secara cuma-cuma. Kakek, kau lihat kan kukatakan dia itu orang yang tidak berguna. Diamko. Lalu Lin Yang, tangan kanan Dewa Agung itu. Apakah masih akan? Tidak akan lagi. Kebaikan telah terbalas. Tidak akan menghubungimu lagi. Begitulah. Kalau begitu, Lin Yang. Kau harus berterima kasih padaku karena dulu kukirim kau ke medan perang. Kakek. Dulu Lin Yang. Berjuang intu Keluarga kita, Keluarga YE. Seharusnya Keluarga kita, Keluarga YE. Yang berterima kasih kepada Lin Yang. Kakek. Katakan saja apa yang ingin kakek katakan. Sangat memuaskan. Kalau begitu, aku tidak akan berputar-putar lagi. Lin Yang. Mas kawinnya 10 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa menikahi cucuku. Dari mana dia akan mendapatkan mas kawin 10 miliar? Bukankah dia sangat berpengaruh? Dia juga ingin mengadakan pernikahan paling meriah di provinsi Jiang. Harus meminta bantuan orang-orang besar dunia untuk mendapatkan bintang biru samudra. 10 miliar saja. Sangamuda. Kakak, dulu Tuan Zhang juga memberikan padamu 2 juta mas kawin. Kokenapa. Mau minta mas kawin 10 miliar kepada Lin Yang. Diam. Belum menikah saja. Kau sudah membela orang tidak berguna ini. Perintah kakek saja berani kau langgar. Kukup. Lin Yang. 1 miliar. Jika besok lusa belum bisa diberikan, pernikahan dibatalkan. Kakek. Kau keterlaluan. Kita pergi. Lin Yang. Jangan pusingkan dirimu dengan masalah mas kawin. Kakek dan ibu saya akan ku bicarakan. Tenanglah, King Sui. Ko adalah wanitaku. Tentu saja harus yang terbaik. Mas kawin bukan masalah. Lin Yang, terima kasih. Oh, ayo pergi. Teman-teman sekelasku pasti sudah menunggu dengan cemas. Mereka tahu aku akan menikah. Sengaja menyuruhku untuk membawamu ke atas. Baiklah, Yi Chengxue. Kenapa kamu membawa seorang pengemis? Suamimu di mana? Izinkan aku memperkenalkanmu. Belio adalah tunanganku. Lin Yang. Ini tunanganmu. Kau tidak bilang. Kukira. Siapa gerangan pengemis itu? Kenana. Aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu. King Xu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Anak itu baru saja keluar dari penjara.
tidak punya kemampuan apapun. Ko le Bibek bersama Tuan Kin Kami, King Xu. Selamako Sekaran Meningkirkan Anjing Tak Berguna ini. Aku, Qin Heng, akan menjadikanmu simpananku. Simpanan peringkat ke-8, ya, benar-benar lelucon. Ko ini siapa? Ko. Diam ko. Tuan Muda Kin kita ini Basekali. Pernah belajar di luar negeri. Kau ini siapa sih? Dibandingkan dengan Tuan Qin kita. Nana. Tidak perlu beruruzan dengan sampah ini. Akan ada. Saatnya sampah ini mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Qin. Lin Yang. Kau harus ingat, seandainya bukan karena Tuan Qin kita, Ko, Panjmi ini. mungkin seumur hidupmu, tidak akan punya hak untuk menghabiskan uang di restoran seheboh ini. Nana. Kau bicara, kurang ajar sekali. Lin Yang. Jean Gambert Sambuni di Belakang Wanita. Bersembunyi seperti kura-kura penakut. Berani bertaruh denganku. Taruhannya apa? Biaya malam ini. Kita bagi 2. Baiklah. Ada apa? Coba saja. Aku ingin melihat anjing tak berguna sepertimu. Mau melawan apa denganku? Biar Kandia. Supaya tidak dikatakan aku menggertaknya. Lin Yang. Lihatlah dengan jelas. Di sini tidak ada acar dan nasi. Biar kamu yang pesannya. Lin Yang. Sayuran di sini mahal. Kamu pesan saja sedikit. Sayuran di sini. Memang agak kurang. Drama pendek adaptasi novel populer. Memang agak kurang. Aku bilang, Lin Yang, kamu berpura-pura apa di sini? Kalau tidak mampu, jangan sok gagah. Nanti jangan sampai tidak bisa bayar. Malu-maluin aja. Halo. Hidangan termahal di menu. 1 untuk masing-masing. Bilang ke koki, pakai bahan terbaik. Saya bersedia membayar 10 kali lipat harganya. YK. King Xu. Pacarnya ini terlalu berlebihan. Ya, dia kayaknya kena gangguan jiwa. Kesini buat kambuh. Ya, King Xu. Kolia. saat kau akan membayar, aku mau anjing ini. Sujud dan mohon padaku. Lin Yang. Ini 100.000. Kau ambil dulu. Tenang saja, King Sui. Uang sedikit ini tidak kuhiraukan. Keren, keren. Kau memang pandai berpura-pura, karena kau sudah berkata begitu. Jangan salahkan aku. Jika membuatmu malu. Pelayan. Pak. Saya dengar di sini ada pelelangan anggur merah. Anggur apa yang dilelang hari ini? Pak. Anggur merah romané kontita en 1972. Harga awal 2 juta. Baik. Kami juga ingin ikut lelang. Bek, Tuan. Lin Yang. Kau tunggu saja sampai tidak mampu membayar. Siapa bilang aku tidak mampu? Kau harus berpikir masak-masak. Hanya harga awal lelang saja sudah 2 juta. Tapi. Jikako. Menyelinap dari balik selangkanganku. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ko. King Xu. 2 juta saja. Tidak perlu repot-repot. Tuan Qin. Lin Yang. Perusahaan dagang Yinyu ini ya. Ini bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. Kalau kau tidak mampu membayar. Maka kau harus membayarnya dengan nyawamu. Tuan. Orang penting di ruangan sebelah. Izin conseil à Mambri Tayuanda. Ia benar-benar menginginkan anggur ini. Anda yakin ingin ikut lelang? Orang penting. Siapa ya? Ini tidak bisa kami ungkapkan. Kalau begitu. L'agipula Anjing Tak Berguna ini juga tidak mampu membayar. Demi King Xu. Hari ini kami maafkan saja. Terserah Tuan Qin. Tuan Mudakin. Kau biarkan saja menantu yang tidak berguna ini. Berpura-pura di sini hari ini. Kau adalah putra mahkota keluarga Qin. Masih takut padanya. Omong kosong. Aku, putra mahkota keluarga Qin, akan takut padanya. Kita lihat saja Anjing ini. Berani atau tidak melawan saya. Kapan saja, saya siap. Tolong sampai kepada orang penting itu. Kami tetap akan mengambil anggur ini. Tuan. Jika nanti, Anda tidak mampu membayarnya, hotel kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lin Yang. Aku sudah lama mendengar. Kau merusak otakmu saat di penjara. Aku masih tidak percaya. Hari ini kau harus berula di sini. Kalau begitu, aku akan menantikan pertunjukanmu. Aku punya Tuan Qin yang membantuku. Aku takut apa sih? Lin Yang. Kita urungkan saja. Kekayaan keluarga Tuan Qin. Tidak banyak orang yang bisa menandingi. Tuan Qin Sekaran Sedang Bersemanga Sekali. Bagaimana aku bisa tidak menemani? Le Lucon. Keluarga Qin saya, hanya dengan gerakan jari,
Berjuta-juta masuk ke rekening. Copain Panta, un tuc menmani Seiya. Tuan. Tamu di ruangan sebelah. Menawar 2 juta 500 ribu. Saya tawar 3 juta. Ruangan sebelah menawar 5 juta. 6 juta. 10 juta. Qin Xiao, bagaimana kalau kita urungkan saja? Minum apa saja, bukannya tetap minum. Tidak perlu karena menantu yang tidak berguna ini menyinggung orang penting di sana. Lagi pula. Dia juga belum tentu punya uang. Loh, iya, Tuan Qin, di luar. Tokoh penting dari sebelah. Pasti akan mendapatkan botol anggur ini. Kita tidak bisa menandinginya. Baiklah. Hanya hidangan di meja ini saja. Sudah cukup membuatnya pusing 7 keliling. Kami tidak akan menawar lagi. Tunggu dulu. Seiya tawar 50 juta. Tuan. Anda yakin. Laku kan seperti yang dia katakan. Aku ingin melihat, sampai kapan anjing tua ini bisa berpura-pura. Tamu di sebelah menawar 100 juta. 200 juta. Tunggu dulu. Lin Yang. Kojila. 200 juta. Kau kira itu uang mainan? Katakan pada orang penting itu, botol anggur ini harus kita dapatkan. YK. Tetangga kita menawar 5 miliar. Kalau 5 miliar, saya tawar. Lin Yang. Cepatlah diam. Kita sudah menyinggung orang penting. Kita semua akan mati. 5 miliar. Ko. Ku ingin lihat. Siapa? Berani merebut botol minuman ini dariku, kakak. Kenapa Anda datang? Kau ini pemboros. Aku kira itu orang bodoh. Yang menekan harga sebotol minuman seharga 2 juta. Sampai 50 miliar, kakak. Semua gara-gara orang gila ini. Dia s'engage à menekan harga. Tuan Qin. Sudah kalah. Ya sudah. Jangan bilang kau akan mengingkari janji. Tuan. Anggur merah sudah terjual. Mohon Anda menyelesaikan pembayarannya. Bayar 25 miliar. Sisanya, minta dari dia. Tuan, ini. Lin Yang. Komazi berpura-pura. Sembarangan mengambil kartu. Ko mange la bui siapa. Nanti kita lihat bagaimana ko menyelesaikannya. Silakan saja kau gesek. Enggak. Jangan terlalu banyak menyikat. YK. Lalu Tuan Qin, 25 miliar itu. Anak muda. Aku tidak tahu ko siapa. Tapi jika ko berani mengganggu keluargaku. Pikirkan baik-baik akibatnya. Keluarga, kin kesil saja. Sudah. Aku sudah melakukannya. Apa akibatnya? Ko berani sekali. Anak muda. Kau tidak akan bisa hidup meninggalkan tempat ini hari ini. Ketua kamar dagang tersembunyi sampai. Ketua. Lin Yang. Kau berani melawan ketua kamar dagang dunia. Ko akan membayar mahal. Atas kegilaanmu ini. Tuan Ketua. Saya VIP kalian. Anjing sialan ini. Mengganggu akara makan malam Seiya. Tolong, ko. Cari orang untuk mengusirnya. Matamu buta. Serikat dagang tersembunyi. Ketua ketiga. Xi Jinping. Salam hormat untuk Tuan Lin, kakak. Kupikir aku salah dengar. Ketua. Panggil dia Tuan Lin. Berkenan hadir di hotel sederhana kami. Merupakan suatu kehormatan bagi Seiya. Seiya akan membebaskan taji Anda. Tidak perlu. Saya masih punya taruhan dengan seseorang. Makan malam ini. Tidak perlu. Seiya tanggung. Dan. Anggur tadi. Juga hitung untuk saya. Ya. Kakak. Mantu yang sudah diceraikan dan tidak berguna. Dia juga dipenjara selama 3 tahun. Bisa jadi orang penting. Kuraza. 80% kemungkinan adalah ketua. Matanya sudah rabun. Berani mempermalukan Tuan Lin. Kuraza. Kalian sudah bosan hidup. Kepala keluarga Qin. 2 miliar 500 juta. Silakan. Keluarga Qin kami di Provinsi Jiang. Bisa dibilang cukup berpengaruh. Bahkan gubernur Provinsi Jiang jika bertemu saya. Aru memberi Seiya sedikit muka. Kalian kamar dagang. Apakah ini terlalu keterlaluan? Siapapun itu, berani datang ke kamar dagang tersembunyi saya. Berpura-pura menjadi orang penting. Perantakan. Mulai hari ini, cabut status VIP keluarga Qin. Masukkan ke daftar hitam secara permanen. YK. Apa? Jangan banyak bicara. Bayar saja. Kepala keluarga Qin. Berhutang harus membayar. Itu sudah sewajarnya. Adikmu berani memasang taruhan itu. Seharusnya dia sudah memikirkan konsekuensinya. Kakak. Bagaimana ini? Brengsek. Keluarga Qin kau hancurkan. Cepat pergi. Tunggu. Ini wilayah kamar dagang tersembunyi saya. Bukannya kau bisa datang sesuka hati. Tempat yang bisa kukunjungi sesuka hati. 2 miliar 500 juta. Serupiah pun tidak boleh kurang. 2 miliar 500 juta. Keluarga Qin mampu membayarnya. Baguslah. Antarkan kepala keluarga Qin untuk membayar. Nak.
Kita tunggu saja. Oh ya, Ketua Si. Tolong Pazang Papan Di Pintumazuk, Keluarga Qin Dananjing. Dilarang masuk. Ko. Adala. Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Aku. Siapa? Terakhir kali, kau bisa memanggil Tuan Suzaku. Tadi. Ketua Si itu sangat menghormatimu. Kingxu. Nanti akan kuberitahu sedikit demi sedikit. Baiklah. Hanya saja, kakek dan keluargaku. Tenang saja, King Sui. Soal mas kawin, kau tak perlu khawatir. 1 miliar pun aku bisa atur. Aku sudah bilang, aku akan memberimu pesta pernikahan abad ini, dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Lagi-lagi bicara besar. Aku sudah bilang, aku tidak butuh mas kawin sebanyak itu. Aku juga tidak mau pernikahan besar-besaran. Aku hanya menginginkan. Orangnya kamu saja sudah cukup. Halo. Yi Qingxue, kamu masih berani berkeliaran di luar. Kakek dirawat di rumah sakit. Cepat kembali. Baik, aku akan pergi sekarang. Perji. Et Kingxu. Kakek. Lin Yang. Bagaimana ini harus dilakukan? Jangan khawatir. Kingxu. Ini ramuan ajaib buatan Dr. Sakti Sai Huatuo. Ramuan yang ampuh. Dapat menyembuhkan segala penyakit. Baik, cepat berikan pada kakek. Tunggu. Lin Yang. Bukankah kakek hanya meminta itu darimu? 1 miliar mas kawin. Kalau tidak bisa ya sudah. Bagaimana? Masih ingin meracuni kakek juga? Lin Yang. Demi masuk keluarga Ye, benar-benar tidak kenal malu. Bagaimana? Mencari kesempatan untuk meracuni kepala keluarga Ye. Bukan begitu. Lin yang ingin menyelamatkan kakek. Hanya dengan dia. Beliau, murid langsung dari Dr. Sakti yang menyamai Huatuo. Dokter terkenal tingkat atas Provinsi Jiang. Khusus kupanggil. Merawa Tuan Y. Nak. Jangan banyak bicara. Jika menunda pengobatan kepala keluarga Ye, bisakah kau tanggung jawab? Lin Yang. Biarkan dia mengobati kakek. Kingxu. Tuanzang. Nona Y. Tenang saja. Begitu jarum ajaibku tertancap, kakek akan baik-baik saja. Antikan. Kakek mengalami penyumbatan energi. Apa Yang Kolakukan. Itu akan membuatnya naik darah. Lin Yang. Dokter Zhao. Tapi murid kesayangan dari Dr. Sakti yang menyamai Huatuo. Bagaimana kau berani? Kau berani mempertanyakan Dr. Zhao. Apa kau berharap kakek cepat meninggal? Nak. Aku murid langsung dari Tuan Sai. Bagaimana caranya? Maukah kau mengajariku? Sai Huatuo memiliki murid sepertimu. Benar-benar sial bagi gurunya. Kau ini siapa sih? Beraninya Mangina Guruku. Keluarga Y. Benar-benar memelihara seekor. Anjing Yang Manjiji Penyelamatnya Sendiri. Hari ini Tuan Ye, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nama baik seumur hidup gurumu, pasti akan hancur di tanganmu. Lin Yang. Kau berani mengutuk kakek. Cepat keluar dari sini. Iem. Kakek. Aduh. Dokter Zhao. Benar-benar dokter terkenal sekali ya. Lin Yang. Menunggu apa lagi? Berlututla. Sujud dan minta maaf kepada Dr. Zhao. Kakek Ye hanya mengalami kembalinya cahaya sebelum kematian. Ketika racun api menyerang jantungnya, Tuhan pun tak mampu menyelamatkan. Kakek. Lin Yang. Dia mengutukmu. Kakek. Bukan begitu. Lin Yang, dia ingin menyelamatkanmu. Kingxu. Sudah terlambat. Aku akan segera memanggil Sai Huatuo. Hanya bergantung padamu. Berani sekali memanggil nama guruku langsung. Guruku sudah lama menyendiri. Bahkan saat terakhir kali aku bertemu beliau, sudah 10 tahun yang lalu. Omongan besar seperti itu, kau berani mengatakannya. Panji Laurent. Tonka Poran ini. Orang yang banyak bicara omong kosong. Bawa Keluar. Putuskan kedua kakinya. Kakek. Kotidak Boleh Menyantunya. Iem. Berani Sekali. Bawa Y. Kingxu. Dikluar Kandari Keluarga Y. Kau tak akan pernah bisa melangkahkan kaki sedikit pun ke sini. Kakek. Aku sudah meminta tabib sakti untuk menyelamatkanmu, dan bersiap untuk memberimu ramuan ajaib. Tidak menyangka kau begitu tidak tahu diuntung. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Lin Yang. Diamko. Kau berani mengutuk kakek. Kingxu. Kita Perji. Kakek. Pasti anak itu yang melakukannya. Padahal aku sudah menyembuhkannya. Lin Yang. Kau sudah melakukan apa pada kakek? Sudah kukatakan. Ki dan darahnya berbalik arah. Tuhan pun tak bisa menyelamatkan kalian ini.
Segera persiapkan pemakaman untuk kakek. Tutup mulutmu yang bau itu. Dr. Zhao. Cepatlah selamatkan kakek. Pasti anak muda ini yang sudah berbuat curang. Menurutku, kalian bersiaplah untuk pemakaman saja. Anda kan dokter terhebat. Pasti Anda punya cara. Kakek. Jantung dan nadiku sudah berhenti. Kecuali guruku. Dokter sakti sekelas Huatuo. Turun tangan sendiri. Dokter sakti itu adalah tokoh besar sekali di dunia kedokteran. Bagaimana mungkin dia datang ke provinsi Jiang kecil kita ini? Lin Yang. Kau pasti punya caranya. Tolong kakek. Ya, dia benar. Agnès et Huatuo Yang m'ont pu mener la matcan dit dunia ini. C'est là-haut. Segera datang. Nyawa pasien kritis. Lin Yang. Sakit gilamu kambuh lagi. Ahli pengobatan sakti, semua keluarga besar di provinsi Jiang berebut. Bahkan tidak bisa mengundangnya. Kau pikir hanya dengan menelepon bisa mengundangnya? Lin Yang. Kusarankan kau jangan bicara omong kosong. Perhatikan tempat dan waktu. Hari ini kakek, kalau terjadi sesuatu, kamu yang akan disalahkan. Percaya pada Lin Yang. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kakek. Siapa yang butuh pertolongannya? Seandainya bukan karena ulah Lin Yang, Dr. Zhao sudah lama menyelamatkan kakek. Kakek sekarang seperti ini. Semua gara-gara Lin Yang. Nak, ku nasihati kau. Jangan mengatasnamakan guruku. Un tuc berpura-pura. Beliau, bahkan gubernur provinsi pun tak mampu membujuknya. Seumur hidupku, hanya melayani Kaisar Dewa. Ko ini siapa? Bagaimana jika aku bisa membujuknya? Aku rela berlutut, menjadi anjingmu. Yi Chengxue. Telinga mutuli. Kau tidak mendengar apa yang kakek katakan. Cepat bawa sampah ini. Keluar sekarang juga. Orang bodoh yang tidak tahu diuntung. Berani sekali kau banyak bicara lagi. Kakek Ye tunggu saja kematianmu. Kau berani mengumpatku. Tolong, cabut gigi sampah ini. Satu persatu. Ahli pengobatan sakti, melebihi Huatuo telah datang. Apa? Ini tidak mungkin. Pasti kebetulan. Ahli pengobatan sakti, kok bisa datang ke tempat kecil seperti kita ini? Dr. Zhao. Tuan Sai Lao ini, pasti bapak yang mengundangnya. Kan, bapak kan adalah pahlawan besar keluarga kami. Tentu saja. Kalau tidak, siapa lagi di sini? Yang mampu meminta beliau. Kau mengada-ada. Jelas-jelas dia diundang oleh Lin Yang. Diam. Keberhasilan seperti ini pun kau berani serakah. Cepat bawa Lin Yang dan pergi dari sini. Supaya tidak menode mata Tuan c'est là-haut. Tuan Guru. Anda benar-benar datang. Siapa Anda? Tuan Guru. Saya murid Anda. Dulu saya pernah mendapat bimbingan dari Anda. Aduh, banyak orang yang pernah saya bimbing. Anda ini orang yang tidak memegang teguh etika kedokteran. Nanti. Jangan panggil aku guru lagi. Apa? Bukan Dr. Zhao. Jangan-jangan benar-benar sampah itu. Tidak mungkin. Tuan Sai, Jean Gansung Kan. Mohon Tuan Sai. Menolong. Ya. Kakek. Kondisi Tuan Ye. Sebenarnya tidak separai itu. Hanya saja tidak tahu dokter mana. Sembarangan menusuk jarum. Sehingga Tuan Ye. Darabalik menyerang jantung. Tuan Guru. Aku yang menusuknya. Tapi. Seorang tabib harus berhati mulia. Kau juga seorang tabib terkenal di daerah ini. Bagaimana mungkin mengandalkan ketenaran untuk mengobati orang? Apa bedanya dengan perampok? Tuan, saya tidak akan berani lagi. Tuan. Saya ingat akan petunjuk Tuan. Aku mengajarkanmu mengobati orang, bukan menyuruhmu, menodai nama baik keluarga medisku. Kau jangan lagi menyebut dirimu sebagai muridku. C'est là-haut. Terima kasih telah menolongku. Lin Shao. Sama-sama. Saya harus meninggalkan operasi kepala negara asing yang akan segera dimulai. Saya harus segera kembali. Silakan, Tuan Sai. Siapa sebenarnya Lin Yang? Dia punya pengaruh sebesar itu. Apa sebenarnya jabatannya? Hanya anjing tak berguna saja. Kakek. Kau baik-baik saja. Siapa Yang menye la mat conseilla? Kakek adalah Lin Yang. Dia yang meminta Sai Huatuo untuk mengobati kamu. Lin Yang. Lin Yang. Bagaimana kau bisa meminta? C'est Chenyi. Aku. Tentu saja pakai uang. Yuang. Ko ini orang miskin. Kantongmu lebih bersih dari wajahmu. Kau masih mengandalkan uang untuk membayar tabib sakti. Apakah aku punya uang atau tidak? Ada hubungannya apa denganmu? Ko. Lin Yang. Karena kamu kaya.
Maka uang hantaran 10 miliar itu, sudah siapkan. Kakek. Lin yang baru saja menyelamatkan hidupmu, belum cukup untuk membayar uang hantaran 10 miliar itu. Diam. Apakah kamu yang menentukan semuanya di rumah ini? Aku menikahkan cucuku. Menerima mas kawin adalah hal yang wajar. C'est Calipin curant Satusen Pin, Jangon Harap. Drama pendek adaptasi novel populer. Aku menikahkan cucuku. Menerima mas kawin adalah hal yang wajar. Curant Sédikit Pin, Jangon Harap. Kakek. Sudah. Kingsway. Tuan Tua. Kingsu adalah wanita saya. Mas kawin 10 miliar ini, tentu saja tidak akan saya kurangi. Tapi. 1 miliar uang hantaran ini, akan kusedekahkan atas nama Kingsway, kepada Yayasan Kesejahteraan. Sudah lama ku dengar Bapak Ye gemar beramal. Seharusnya beliau tidak akan menolak. Ya, selain itu. Saya beri ta ukalian semua. Besok. Aku akan mengadakannya di Hotel Kaisar. Untuk Kingsway. Pesta pernikahan yang besar. Apa? Hotel Kaisar. Lin Yang. Apa kau gila? Hotel Kaisar. Itu kan Dewa Kaisar. Membangun hotel paling mewah. Mimpi apa kau siang-siang? Benarkah kau mengira dengan sedikit uangmu, bisa menyaingi Dewa Kaisar? Berani Bersin. Semua keluarga besar di Provinsi Jiang pun tak punya hak. Di mana pesta itu diadakan? Lin Yang. Itu bukan tempat yang bisa diakses oleh orang luar. Bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Cucu Perempuan saya. Tidak akan menikah dengan orang gila. Terakhir kali dia bilang, memanggil beberapa orang-orang besar tingkat dunia, datang ke rumahku. Kuliako. Hanya mengenal beberapa dokter yang payah. Seekor anjing sampah yang hanya bisa bicara besar. Lin Yang. Kita cari saja. Hotel biasa saja. Tenang saja, Kingsway. Besok, kau akan menjadi wanita paling berjaya di seluruh Provinsi Jiang. Wanita yang paling bersinar. Ting. Kita pergi. Yang mulia Dewa tertinggi. Pada hari pernikahan, semua barang terbaik yang saya gunakan, sudah diangkut ke Hotel Imperial. Semua sesuai spesifikasi. Disusun untuk pesta agung. Baik. Cincinnya sudah saya ambil dari kuil untuk Anda. Ini adalah cincin berlian. Terlangka di dunia saat ini. Bagus. Hanya cincin seperti ini. Yang Ponta un tuk wanita saya. Oh ya. Bagaimana dengan gaunnya? Gaun itu dibuat oleh puluhan. Desain oleh desainer top internasional. Sudah selesai. Para tamu sudah diundang semua. Semua sudah diatur. Hari pernikahan. Tokoh-tokoh besar dunia. Bintang top internasional. Para kepala keluarga dari berbagai keluarga besar. Semua akan hadir. Bagus. Lin yang memang punya kemampuannya. Dia benar-benar berhasil memesan Hotel Kaisar. Aduh, Kingsway ya, kau menikah dengan Lin Yang. Sungguh beruntung. Aku tidak menginginkan itu. Aku tidak peduli dia miskin. Atau kaya. Aku hanya menginginkan dirinya. Maman Anya. Kucing buta bertemu tikus mati saja. Sombong sekali. Maman. Masih saja berkoar-koar. Katanya Mangandang. Tokoh-tokoh besar dunia. Tidak lia. Apakah tokoh-tokoh besar itu punya waktu untuk menggubrisnya? Lin Yang. Bermulu Bezar Sekali. Akhirnya tetap saja, keluarga Ye kita, yang membayarnya, yaitu. Sampaikan pesan, di mana Lin Yang? Jangan-jangan dia takut kalah. Lari dan tidak berani datang. Berbagai keluarga besar datang karena mendengar kabar itu. Jika dia melarikan diri di saat-saat terakhir, keluarga Ye kita akan sangat malu. Lin Yang tidak akan seperti itu. Tidak percaya. Kalau begitu kita tunggu saja. Bintang internasional, Tuan Long telah tiba. Tuan Long datang. Superstar internasional ini, Tuan Long adalah bintang papan atas dunia. Datang ke tempat seperti kita ini. Atas Perinta Tuan Lin Yang. Un tuk memberikan kepada Nona Y. Hadiah pertama. Ini Tuan Lin. Hadiah pertama untuk Nona Ye. Yang pertama. Hak kepemilikan seumur hidup sebuah pulau kecil di Atlantik Utara. Dia benar-benar langsung memberikan sebuah pulau. Ini sungguh luar biasa, tentu saja. Apa itu? Pulau yang rusak. Seakan-akan kau sangat menginginkannya. Yakan. Pulau kumuh. Comment pu m'emblinya? Kingsway, masih bengong ngapain? Cepat terima. Aduh. Terima kasih, Tuan Long. Lin Yang. Orang Lin. Tuan Lin yang akan datang. Tuan Long. Silakan du duc. Kepala Provinsi Jiang datang. Kepala Provinsi Jiang juga datang. Atas Perinta Tuan Lin Yang. Saya mengantarkan hadiah. Kedua untuk Nona Ye.
Ini adalah hadiah dari Tuan Lin Yang. Untuk Nona Ye, hadiah kedua. Sebutir mutiara malam kaca. Itu sungguh asli. Harta karun yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Di seluruh dunia hanya ada dua. Tuan. Aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Aduh. Oh. Lin Yang, Oran Lin. Tuan Lin. Segera datang. Kepala Provinsi Jiang, silakan duduk. Siapa sebenarnya Lin Yonggini? Ini pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yonggini. Kenal dari mana? Banyak sekali orang-orang penting. Saya juga tidak tahu, kakek. Jangan-jangan memang mataku yang buta, menyia-nyiakan Lin Yang. Ko. Menuju kuil 9 langit. Mereka juga datang. Tuan Suzaku telah tiba. Istana Dewa 9 Langit. Mereka juga datang. Cepat, cepat. Penguasa Istana 9 Langit. Bersama pasukan 9 Langit. Intuk Tuan Lin Yang. Menyon Pekan ini kepada Nona Y. Hadiah ketiga. Ini dari Tuan Lin Yang. Untuk Nona Ye. Untuk Nona Ye. Hadiah ketiganya. Enbin Gunayun. Itu adalah ramuan ajaib, yang konon katanya. Ternyata rumor itu benar. Aduh, hari ini aku mati pun tenang. Sudah bertemu dengan begitu banyak tokoh penting. Akara Bezar. Tuan Suzaku. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tuan Lin yang sudah memesan. Mohon Nona Ye, Anda pasti menerimanya. Aduh, niat baik Tuan Lin Yang. Bagaimana bisa menolaknya? Saya terima dulu untuk putri saya. Haha. Ibu. Tuan Suzaku. Lin Yang. Dia ada di mana sih? Dia sudah sampai. Tuan Lin yang sudah sampai. Kingxu. Maaf sudah membuatmu menunggu lama. Aku kira kau tidak akan datang. Kan sudah kukatakan, aku akan membuatmu menjadi. Wanita paling bahagia di dunia ini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Tuan Lin Yang, maukah Anda menikahi Nona Ye Kingsui? Baik dalam keadaan miskin maupun sakit, aku takkan pernah meninggalkanmu. Aku bersedia. Nona Y Kingxu. Apakah kau bersedia? Menikah dengan Tuan Lin yang sebagai istrimu. Baik dalam keadaan miskin maupun sakit. Kotakan perna meninggalkanku. Saya bersedia. Kalian berdua sekarang bisa saling bertukar cincin. Lin Yi. Rupanya kami yang salah menilai orang-orang penting ini. Sangga memberi muka pada Lin Yang. Lalu bagaimana mungkin dia orang biasa? Tunggu. Lin Yang. Kau menikah dengan wanita jalang itu. Apakah untuk membuatku kesal? Aku memaafkanmu. Kita bersama lagi, ya. Mimpi. Di hatiku. Hanya Kingsui sendirian. Ye Lan Yi. Siapapun yang berani mengganggu pesta pernikahan. Bunu ton pas en pain. Bunu ton pas en pain. Seret dia keluar. Sekarang kalian bisa bertukar cincin. Saya nyatakan, Bapak Lin Yang Dan Nona Y Kingxu. secara resmi telah menikah. Siapa yang mengizinkanmu masuk lagi? Kok kamu? Tuan Shu. Dibuat sengsara seperti itu oleh Lin Yang. Kau tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Balas dendam. Anak muda Lin Yang itu agak jago kungfu. Bagaimana aku membalasnya? Sepertinya Tuan Muda Su sudah lupa. 6 tahun yang lalu. Ko Yang mon bunu adik perempuan Lin Yang. Bagaimana kau tahu tentang ini? Ingin perbuatanmu tak diketahui orang. Kekuali diriku sendiri, taksi orang Yang boleh melakukannya. 6 tahun yang lalu. Kau memperkosa dan membunuh adik perempuan Lin Yang. Ayahmu, untuk menghilangkan jejak. Membantai seluruh keluarga Lin. Kau kira Lin yang akan melepaskanmu. Kalau ko berani mengatakannya, akan kubunuhku. Kalau aku ingin mengatakannya, aku tidak akan datang ke sini. Lalu kau ingin apa?
Lin Yang dan Y ke King Xu, perempuan jalan itu. Mereka membuatku malu di depan umum. Aku ingin mereka mati. Kan sudah kukatakan. Aku bukan tandingan mereka. Minumlah ini. Aku jamin kau mampu membunuhnya. Dan siapapun tak bisa menghentikanmu. Apa efek sampingnya? Begitu efek obatnya hilang. Urasiaraf muakan, putudanko akan mati. Kenapa aku harus setuju? Kenapa? Karena menurutku kau seorang lelaki sejati. Kau ingin menjadi laki-laki sejati. Sekali ini saja. Atau ingin selamanya. Dihina orang sebagai orang cacat. Pilih sendirilah. Baik. Yang Mulia Dewa Agung adalah Su Lingfei. Bagaimana dia bisa seberani ini? Shu Lingfei dulu telah menghina adikmu. Adikmu tidak tahan menanggung penghinaan itu dan bunuh diri. Setelah kepala keluarga Su mengetahui hal ini. Ia membinasakan keluarga Lin. Apa? Drama pendek adaptasi novel populer. Apa? Saat itu keluarga Linku dibantai. Aku dan ibuku berhasil melarikan diri. Terpaksa hidup sebagai pengungsi dan menanggung segala penghinaan. Tidak menyangka. Ternyata keluarga Su yang melakukannya. Yang Mulia Dewa Agung. Dewi Perang dari segala penjuru mata angin. Sudah berkumpul. Sasarannya Provinsi Jiangsu. Keluarga Su. Aku akan membuat keluarga Su membayar dengan darah. Ya. Lin Yang. Istrimu sekarang ada di tanganku. Berani, datang dan cari aku. Aku menunggumu. Kau tak perlu bicara. Aku pasti akan pergi. Keluarga Hu akan musnah hari ini. Lin Yang. Malam ini kita selesaikan semuanya. Bawa dia pergi. Selama kepada Tuan kepala keluarga. Keluarga Shu Seiya. Telah menjadi keluarga terpandang di Jiangsheng. Tuan Li terlalu berlebihan. Silakan du duc. Berkat Tuan Li Yang telah membersihkan tambatan bagi Seiya. Keluarga Su saya baru bisa mencapai seperti ini. Ini hanyalah hal kecil. Tak perlu disebut-sebut. Lalu keluarga Lin 6 tahun lalu. Demi membalas dendam untuk putrinya. Bahkan berani mengadukan saya ke ibu kota suci. Maka saya pun membinasakan seluruh keluarganya. Kudengar sisa-sisa keluarga Lin. Kembali lagi ke Provinsi Jiang. Hanya semut saja. Dangang muda. Bisa kuhancurkan. Tuan kepala keluarga. Di mana Tuan muda? Si Anjing gitu. Sejak dirawat di rumah sakit terakhir kali, dia jarang pulang. Tuan muda. Apakah dia mendapat perlakuan buruk? Aku sudah lama mengatakan padanya. Urusan yang dia buat sendiri, dia selesaikan sendiri. Tapi tuan rumah. Seiya Mandangar. Tuan muda sudah dikbiri, sayang. Siapa yang berani sekali? Berani membuat keluarga Su kita putus keturunan. Dia adalah Lin Yang. Di mana Lin Yang? Aku akan menghabisi dia. Kepala keluarga Su. Tidak perlu memanggil lagi. Seiya, Lin Yang. Membawakan jam untukmu. Lin Yang. Aku akan mengulitimu dan mencabut urat dagingmu. Untuk membalaskan dendam atas putraku. Keluarga Lin dan keluarga Su tidak punya dendam. Keluargamu berani membunuh adikku. Membinasakan seluruh keluarga Lin. Keluarga Shu Seiya. Menghancurkan seekor semut. Membutuhkan alasan. Hari ini, aku akan membuat keluargamu, Su, mengubur seluruh keluarga Lin bersamaku. Masih bengong ngapain? Seekor anjing tak berguna dari keluarga Lin. Berani sekali bertindak semena-mena. Bunuh dia. Masih bengong ngapain? Siapa yang membunuhnya? Akan kuberikan 1 miliar. Kenapa kau belum bertindak? Tuan rumah tenang saja. Aku pasti akan menangkap anak muda itu. Balas dendam untuk tuan muda. Silakan, serang saja. Membunuhmu sama mudahnya seperti menyembelih babi dan anjing. Anjing tak berguna. Sudah di ujung kematian masih saja keras kepala. Aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar mampu? Kau sebenarnya siapa? Seekor anjing keluarga Shu. Saja pantas tahu identitas saya. Shu Peng. Istriku di mana? Istrimu. Kalau kau tidak menyerahkan istriku,
Aku akan membinasakan seluruh keluarga Su. Berani kau menyentuhku sedikit saja. Para pengawal di luar seketika akan mengubahmu menjadi seteguk bubur daging. Tuan Ruma. Tuan Jukyu telah tiba. Kakek Li dulu di medan perang. Mengenal banyak orang. Kali ini Tuan Suzaku datang ke keluargaku. Pasti un tuk mambantu keluarga kami. Lin Yang, ko pasti akan mati hari ini. Kepala keluarga Su, jangan terlalu gembira. Mungkin yang akan kehilangan nyawa hari ini adalah keluargamu. Sampai sekarang masih berani bertindak semena-mena. Tuan Li. Cepat katakan pada orang tak berguna ini, hubunganmu dengan kuil Dewa Sembilan Langit. Dulu aku adalah bawaan setia Tuan Juke. Orang kepercayaan yang cakap. Kedatangan Tuan Juke kali ini. Tapi mengangkat kami keluarga Su. Tuan Suzaku telah tiba. Hamba lalai menyambut kedatangan Tuan. Mohon ampun. Kepala keluarga Su tak perlu meminta maaf. Berikan nyawamu saja sudah cukup. En bas tidak tahu. Di mana en bas te la menyanggung Tuan Suzaku. Mononpin, Tuan Suzaku. Tuan. Apakah Tuan Mazien Gaseya? Dulu di medan perang. Saya pernah memegang kuda Tuan. Saya ini orang kuil Sembilan Langit. Loh, kau pun tak pantas. Keluarga Su harus membayar harganya. Mohon perintah dari Yang Mulia Dewa Agung. Kau adalah Dewa Agung. Kepala keluarga Su. Sekarang kau tahu tujuan kedatangan kami, bukan? Tentu saja. Membinasakan keluargamu. Yang Mulia Dewa Agung. Empin. Ampuni keluarga Su kami. Sudah kukatakan. Malam ini keluargamu akan musnah, tapi aku bisa memberimu kesempatan. Katakan padaku. Di mana istriku? Aku bisa membiarkanmu mati utuh. Yang Mulia Kaisar Dewa, aku benar-benar tidak tahu. Shu Lingfei. Dia di mana? Dia sudah berbulan-bulan tidak pulang. Apa? Lin Yang. Shu Lingfei. Istriku di mana? Kau juga mengalami ini, ya? Cari mati. Istriku sebenarnya di mana? Jika kau ingin menyelamatkan istrimu, datanglah sendirian ke gudang tua di luar kota. Aku akan menunggumu. Ko. Para jenderal, dengarkan perintahku. Encurcan. Keluarga Shu. Jangan sisakan Satupin. Kami patuh pada perintah Yang Mulia Dewa Agung. Yang Mulia Dewa Agung. Ampuni en bas. Ampuni keluarga Su kami. Yang Mulia Dewa Agung. Tuanku akan kemana? Aku akan menyelamatkan istriku. Hamba dan seluruh pasukan siap mengikuti tuanku. Tidak perlu. Aku sendiri sudah cukup. King Xu. Tuan Kézar. Comment est bas. Bahkan Pak Tuali pun tak mampu menaklukkanmu. Benar-benar tak kusangka. Ternyata kau adalah Kaisar Agung Sembilan Langit. Jadi ko s'engagea membawaku ke keluarga Shu. Mengapa kau melakukan itu? Sederhana saja. Aku memang ingin menggunakan tanganmu, Dewa Agung. Un tuk membinasakan keluarga Shu. Tapi kau juga tidak mengecewakanku. Sekarang keluargaku, keluarga Su. Mengapa? Bukankah mereka juga keluargamu? Keluarga. Mereka pantaskah? Karena mereka. Aku sekarang jatuh dalam keadaan seperti ini. Ku beritahu kau. Waktu kecil aku anak yang penurut. Bahkan seekor ayam pun tak berani kukalahkan. Karena mereka yang memaksaku. Menindas yang lemah. Melakukan kejahatan. Kau bilang Supeng bajingan itu. Apakah dia pantas menjadi ayahku? Lalu adikku? Apa salahnya lagi? Mengapa harus menyakitinya? Ini semua karena ulahmu sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Aku bertanya sekali lagi padamu. King Sui ada di mana? Lin Yang. Kau sudah terlambat. Istrimu sudah meninggal. Saat istrimu meninggal, ia masih memanggil namamu. Kau akan membayar nyawa istriku. Lin Yang. Hari ini kita selesaikan semuanya.
Pantas saja disebut Kaisar Dewa. Tapi kau harus mati hari ini. Kukirako le billet bas. Ternyata hanya segini kemampuanmu. Benar-benar mengecewakan. Lin Yang, aku akan membunuhmu. Obatmu mulai menyerang balik. Permanente la Berakir. Obatmu mulai berbalik melawanmu. Permanente la Berakir. Lin Yang. Ada seseorang yang menunggumu di dalam. Lin Yang. Tentang adik perempuanmu. Aku sangat menyesal. Jean Gandatan. Yang mulia Kaisar Dewa, jangan mendekat. Ye Lanyi, lepaskan dia. Benar-benar lucu. Yang mulia Kaisar Dewa yang kucintai siang dan malam. King Xu. Lin Yang. Matamu hanya untuk Ye Qingsui saja. Aku berdiri di depanmu, kau tidak melihatku. Ye Lanyi, kau tidak perlu berpura-pura. Koladalan Dibalik Semuaini. Bukankah begitu? Benan Merasinta. Adalah yang kau berikan pada Su Lingfei. Sepertinya kau sudah tahu semuanya. ENAM Tain Lalu. Keluarga Lin dan keluarga Yemu telah bertunangan. Kau membatalkan pertunangan itu, lalu memberikan King Sisir kepada Su Lingfei, dan mempermalukan adikku, lalu memanfaatkan keluarga Su untuk membinasakan seluruh keluarga Lin. Ko. Benar. Akulah itu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Dia ternyata tidak, sais-tu jument Batalkan Pertunangan. Bukankah ini yang kau inginkan? Ini bukan yang kuinginkan. C'est la ma Y King Xu mati. Aku akan menjadi istri Kaisar Surgawi. Maka aku bisa menjadi ratu yang berkuasa. Luar biasa, Ye Lanyi. Aku bisa mengampunimu. Berhentilah sebelum terlambat. Lin Yang. Hari ini, kau harus pilih aku atau Ye Qingsui. Aku ini sampah. Kau bisa langsung menyingkirkanku. Aku adalah Kaisar Dewa. Katakan saja comment s'intécu. Ye Lanyi, kau memang pandai menilai situasi. Lin Yang. Jangan omong kosong. Segera jadikan aku sebagai istri Kaisar Dewa. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Koanya Tidak Berani Mangadapi Kenyatan Saja. Anjing Tak Bergunayang Pernako Tendandulu. Ternyata adalah Kaisar Dewa. Kau menyesal. Diam. Diam, diam, diam. Ye Lanyi. Semua sudah berakhir. Jouke. Bawa Perji. King Xu. Le Pascan Aku. Semuanya sudah berakhir. King Xu.